Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui kembali bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita bermuamalah atau berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitar kita, tidak jarang kadang-kadang kita terjadi sebuah kesalahpahaman atau terjadi salah sangka terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita dengar dan lain sebagainya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli tafsir menafsirkan makna as-siyam di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Makna siyam identik dengan al-imsak, yaitu menahan. Karena memang dalam ibadah puasa ini banyak sekali pantangan-pantangan, banyak sekali larangan-larangan yang harus kita tahan, harus kita jaga agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang yang pada akhirnya nanti akan membatalkan puasa kita. Salah satu yang perlu kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari kita adalah salah faham atau salah sangka, atau lebih tepatnya berburuk sangka kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada prasangka. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita, tinggallah sebuah keluarga kecil di tengah hutan, yang keluarga itu terdiri dari seorang ayah dan seorang bayi, dan ditemani dengan satu ekor anjing, yang anjing ini sudah lama sekali dididik, dilatih sehingga sudah menjadi sahabat yang setia dan sangat akrab dengan sang tuannya, termasuk juga dengan anaknya. Suatu ketika sang ayah bermaksud ingin keluar sebentar untuk berburu. Karena melihat anaknya yang masih bayi tertidur dengan pulasnya, dia tidak tega
untuk membangunkannya, sehingga dititipkanlah ke anjing piaraannya yang sudah sekian lama terlatih dan sudah menjadi sahabat setianya. Karena sang ayah bermaksud dia akan berburu hanya sebentar saja. Setelah beberapa saat kemudian, sang ayah yang telah datang dari berburu sangat terkejut melihat sebuah pemandangan di mana anjing kesayangannya, anjing piaraannya, tiba-tiba mulutnya berlumpuran dengan darah. Sembari sambil membasuh mulutnya yang berlumuran darah itu ke kolam yang ada di depan rumahnya, di dalam benak sang ayah, astagfirullah, bagaimana dengan nasib sang bayinya? Tanpa pikir panjang, sang ayah kemudian mengarahkan senapangnya dan ditembaklah anjing piaraan kesayangannya yang sudah bertahun-tahun menjadi sahabat setianya. Lalu tewaslah anjing tersebut. Setelah melihat anjing tersebut tewas, kemudian sang ayah berusaha menguatkan dirinya untuk masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk menengok sang bayi. Alangkah terkejutnya sang ayah bahwa ternyata sang bayi masih tertidur dengan pulasnya, dan di sampingnya ternyata ada satu serigala yang lebih besar daripada anjing piaraannya, dan anjing itu atau serigala itulah yang tewas. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sang ayah merasakan penyesalan yang begitu mendalam. Dia terburu-buru mengambil satu keputusan yang belum tentu benar. Yang ada di benaknya adalah bahwa anaknya sudah tewas dimakan oleh anjing kesayangannya. Hadirin, dari cerita ini kita bisa memetik sebuah pelajaran. Maka tepatlah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita agar kita tidak serta-merta selalu memiliki prasangka buruk terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Para hukama membagi manusia itu dalam ilmu pengetahuannya menjadi 4 bagian. Yang pertama, yadri annahu yadri. Yang pertama adalah orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Yadri annahu yadri. Dia tahu bahwa dirinya memiliki pengetahuan. Yang kedua, yadri annahu la yadri. Yang kedua adalah dia merasa tahu kalau dirinya tidak tahu. Yang ketiga, yadri annahu la yadri. Yang ketiga adalah la yadri annahu yadri. Dia tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dan yang keempat adalah la yadri annahu la yadri. Yang keempat adalah orang yang dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dirinya tidak tahu. Ini sudah cenderung negatif. Yang pertama adalah orang yang tahu dan dia merasa bahwa dirinya tahu, sehingga dia melakukan action, dia bisa ngomong, dia bisa komen, karena merasa ada panggilan jiwanya, dia memiliki pengetahuan. Kalau yang kedua, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, sehingga dia menjaga sikapnya, menjaga komen-komennya, menjaga lisannya agar dia tidak banyak komen, tidak banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu adalah tahu. Ini orang yang lalai. Dia tidak tahu kalau dirinya tahu.
Dan yang keempat adalah ini yang lebih berbahaya, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang kata orang Banjar, beparagah tahu. Inilah para pemirsa sekalian, mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan akan dapat mengarahkan diri kita dalam bulan puasa tahun ini, bulan Ramadan tahun ini. Setidaknya kita bisa menjaga diri kita, menahan diri kita untuk tidak banyak memiliki prasangka-prasangka yang negatif terhadap orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita, dan kita termasuk ketika nanti keluar dari bulan Ramadan manusia-manusia yang berhak untuk mendapatkan predikat muttaqin, karena derajat muttaqin atau akhir daripada keberhasilan seorang berpuasa adalah merupakan tingkatan yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.